Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mau mengajak kita untuk melihat apa itu khotbah dan homili, dan juga apa perbedaan antara khotbah maupun homili. Seringkali kita dengan begitu saja menyamakan khotbah dan homili. Ternyata keduanya mempunyai perbedaan yang cukup penting. Maka mari kita lihat yang pertama tentang khotbah. Khotbah bisa diartikan sebagai suatu pidato yang berhubungan dengan keagamaan. Khotbah berasal dari kata bahasa Latin, dari kata predicare yang harafiahnya berarti berbicara di depan, mewartakan, menunjukkan atau memberitakan. Secara liturgis, khotbah merupakan suatu pewartaan atau pemberitaan mengenai iman yang temanya bisa menyangkut apa saja. Demikian pula khotbah selalu bisa diberikan di mana saja, tidak hanya dalam konteks liturgi ataupun ibadat. Dalam Kisah Para Rasul kita membaca para tokoh suci yang menyampaikan khotbah. Misalnya, khotbah Petrus kepada orang banyak sesudah peristiwa Pentakosta. Kemudian khotbah Petrus di Serambi Salomo, kemudian di depan mahkamah agama, ataupun Paulus yang berkhotbah di Athena. Singkatnya, khotbah bisa dilakukan di mana saja, mengulas tema apa saja, dan bertolak dari sumber mana saja, tidak harus dari kitab suci. Yang kedua, saudara-saudari, homili. Menurut istilahnya, homili berasal dari kata bahasa Yunani homilia, yang berarti percakapan atau pembicaraan yang enak, akrab, dan saling memahami. Dalam pengertian liturgis, homili merupakan penjelasan atas bacaan kitab suci yang dibacakan dalam liturgi ataupun ibadat. Dengan demikian, sifat khas homili ialah mengupas atau menguraikan dan mengajarkan isi kitab suci sesuai dengan konteks hidup umat pada saat itu. Saudara-saudari, Konsili Vatikan II dalam konstitusi tentang liturgi kudus atau istilah lainnya Sacrosanctum Concilium nomor 51 melihat perlunya diadakan pembaharuan dalam misa, khususnya dalam bidang yang sekarang dikenal sebagai liturgi sabda. Para bapak konsili mengajarkan agar santapan sabda Allah dihidangkan secara lebih melimpah kepada umat beriman. Hendaknya kasana harta Alkitab dibuka lebih lebar. Suatu homili yang baik haruslah meliputi penjelasan kitab suci, katekese doktrin Kristiani, dan anjuran untuk mengamalkan iman. Sebab itu imam hendaknya tidak menghindarkan diri dari kewajiban mendorong umatnya untuk memeluk sabda Allah dan mengamalkan kaidah-kaidah hidup Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Bandingkan nomor 52. Homili karenanya merupakan bagian integral dari liturgi sabda dalam Ekaristi. Kewajiban imam untuk menyampaikan homili ini telah ditekankan berulang kali. Patut dicatat bahwa hak istimewa untuk menyampaikan homili hanya diberikan kepada para imam. Sebab melalui sakramen imamat, imam menerima karisma istimewa untuk mewartakan. Dekrit tentang pelayanan dan kehidupan para imam dari Konsili Vatikan II menyatakan, umat Allah pertama-tama dihimpun oleh sabda Allah yang hidup, yang karena itu juga sudah selayaknya diharapkan dari mulut para imam. Sebab karena tidak seorang pun dapat diselamatkan kalau tidak beriman. Para imam sebagai rekan-rekan kerja dari para uskup pertama-tama wajib mewartakan Injil kepada semua orang. Ini kita temukan dalam nomor 4. Pewartaan adalah bagian integral,
bukan hanya bagi tugas kewajiban imam saja, melainkan juga bagi persembahan misa olehnya. Jadi, karena alasan yang tepat, konstitusi tentang liturgi kudus menegaskan homili sebagai bagian liturgi sendiri sangat dianjurkan. Di situ hendaknya sepanjang tahun liturgi diuraikan misteri-misteri iman dan kaidah-kaidah hidup Kristiani berdasarkan teks kitab suci. Oleh karena itu, dalam misa hari Minggu dan hari raya wajib yang dihadiri umat, homili jangan ditiadakan kecuali bila ada alasan yang berat. Ini kita temukan dalam nomor 52. Menurut pedoman umum Misale Romawi tahun 1970, di sana juga disajikan norma-norma mempersembahkan misa. Homili wajib diberikan pada hari-hari Minggu dan hari-hari raya wajib dalam misa yang dirayakan bersama dengan umat. Homili juga dianjurkan dalam misa-misa harian atau misa-misa lainnya yang dirayakan bersama umat, teristimewa sepanjang masa Advent, masa Prapaskah, dan masa Paskah. Bandingkan nomor 42. Sebagai dampak dari pembaruan liturgi, Takhta Suci memandang perlu untuk menjelaskan norma-norma tertentu dan dengan tulus memperbaiki penyelewengan-penyelewengan yang terjadi, khususnya mengenai mereka yang bukan imam menyampaikan homili dalam misa. Kongregasi untuk Ibadat Ilahi menerbitkan pedoman ketiga mengenai implementasi konstitusi tentang liturgi kudus secara benar. Ini terjadi pada tahun 1970 dan dengan jelas menegaskan homili adalah tugas imam. 10 tahun kemudian kongregasi yang sama yang sekarang bernama Kongregasi untuk Ibadat dan Tata Tertib Sakramen mengulang peraturannya. Homili wajib disampaikan oleh imam atau diakon. Ini tertulis dalam nomor 3. Saudara-saudari, prinsip-prinsip ini telah dimaklumkan ke dalam kitab hukum kanonik atau di dalam kitab hukum kanonik, lagi menegaskan kewajiban imam atau diakon untuk menyampaikan homili dalam misa. Namun juga membatasi hak istimewa ini baginya saja. Kanon 767. Perlu dicatat bahwa kaum awam dapat menyampaikan khotbah jika dipandang perlu dalam situasi-situasi tertentu dan dalam keadaan-keadaan khusus di luar konteks misa. Kanon 766. Tetapi dalam perayaan misa, hak istimewa dan kewajiban mewartakan ini tetap hanya diperuntukkan bagi para imam saja. Pada tahun 1997, 8 lembaga Vatikan menerbitkan suatu pedoman berjudul Beberapa Pertanyaan Mengenai Kerjasama Umat Beriman Tak Tertabis dalam Pelayanan Imam. Di sini, lagi poin tersebut dinyatakan dengan sangat jelas. Karenanya, homili dalam perayaan Ekaristi Kudus wajib dan khusus bagi pelayan tertabis, imam atau diakon, dan tidak diperkenankan bagi umat beriman tak tertabis. Bahkan jika mereka ini memiliki tugas tanggung jawab sebagai asisten imam atau katekis dalam komunitas atau kelompok manapun. Larangan ini tidak didasarkan pada kecakapan para pelayan tertabis dalam pewartaan pun persiapan teologis mereka, melainkan berdasarkan pada tugas kewajiban yang dikhususkan bagi mereka oleh penerimaan sakramen tabisan. Ini jelas sekali saudara-saudari, informasi yang sangat penting bagi kita. Maka dapat kita buat kesimpulan sederhana demikian. Khotbah ataupun renungan dapat disampaikan oleh seorang awam. Sementara homili
hanya boleh disampaikan oleh kaum tertabis, yaitu diakon, imam, dan uskup. Karena homili sifatnya menyampaikan ajaran gereja. Demikian ulasan ini kami sampaikan saudara-saudari terkasih, semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.